A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mangga. Subhanallah. Iya. Siap. Iya. Langsung kayak keyep ya semuanya. Sampai sini katanya ya. Dah. Ke sebelah kanan Ibu, ke sebelah kanan. Awas jangan dorong-dorong ya. Oh udah. Siap. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutsirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Aman di belakangnya. Iya, Masya Allah. Gak kuat ya pengen ngaji ya gitu ya. Kayak yang lagi sakau. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini suara aku jelas gak ini tuh? Hah? Oh iya. Bentar atuh ngawahan dulu. Duduk dulu bentar. Tapi sampai belakang kedenger? Oh enggak. Ada yang lebih jelas? Ini kurang jelas ini segini. Suaranya jelas gak ke belakang? Oh enggak. Suara atau orang ya? Suaranya jelas gak? Dua-duanya. Ada mic satu lagi gak? Mix satu lagi. Yang ini coba gimana? Cek. Sama. Nih sama ya? Jelas yang ini? Lumayan lah ya. Ya. Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah akhirnya bisa sama sahabat langit lagi. Dan juga barengan dengan Jabar Bergerak Kota Bogor. Dengan judul The Power of Words. Saya nggak punya foto ini di rumah saya nih. Ya. Ini kayak lagi apa? Kayak film yang kayak aku nggak bisa memilikinya gitu. Gitu ini. Iya. Kayak sinetron apa? Sinetron Indosiar ya. Oh iya ada backsound. Ku menangis. Ya tadi ini. Saya takut juga lihat muka saya segede gini. Gak nyaman diliatin dia terus. Dan alhamdulillah tadi udah sama Teh Yanti. Teh Yanti, Dedi Rahim. Masya Allah mudah-mudahan jadi satu ilmu buat kita semua. The power of words. Ada kata yang membuat kemudian suatu makhluk dilaknat oleh Allah. Ketika dia mengatakan ana khairu minhum. Itulah kata-kata yang keluar dari lisan iblis sehingga kemudian menjadikan iblis makhluk yang paling
terkutuk. Ada the power of words yang kemudian keluar dari lisan Nabi Adam alaihissalam, yaitu kalimat tidak menyalahkan iblis dan tidak menyalahkan Hawa. Tapi Adam memilih mengeluarkan kata-kata indah dengan kalimat Robbana zolamna anfusana. Masya Allah. Ada kata-kata juga yang senantiasa keluar dari anak turunan Adam, yang dia tidak mau memberikan yang terbaik kepada Allah hasil dari panennya, sehingga tidak mau mengikuti perkawinan yang sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga akhirnya kawin lari juga. Mulai dari situ muncullah kemudian dua keturunan, satu yang baik, satu golongan yang buruk. Dari the power of words dengan mengatakan aku tidak mencintainya, aku menginginkan dia. Itu kan salah satu kasus cinta, ya enggak sih? Kasus apa? Siapa coba itu? Anaknya Adam. Anaknya Adam siapa? Asep, bukan. Habil dan mau nikah sama siapa? Hah? Eta budak anaknya Adam juga kan nikahnya kan? Siapa namanya? Ini saya beneran nanya karena saya lupa. Jangan husnuzon, saya tahu semuanya. Siapa nikahnya? Qabil, Habil, itu harus nikah yang akhirnya nikahnya silang. Jadi ada yang pernah bilang kayak gini, Ustadz, kalau zaman dulu agamanya apa sebelum ada Islam di zaman Nabi Muhammad? Ya Islam juga. Loh kalau begitu kenapa aturan Adam nggak bisa dipakai di aturan Muhammad? Kan dulu aturan Adam boleh nikah inces. Inces? Inces itu bukan yang ini ya, bukan Syahrini. Inces adik kakak sedarah bisa. Kenapa zamannya Muhammad jadi nggak bisa gitu katanya? Ya karena udah ada Nabi Muhammad SAW. Setiap zaman setiap zaman adanya Nabi itu menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya. Adam, aturannya yang berlaku di zamannya Adam. Kemudian datang singkat cerita Adam Idris. Dari Idris ada aturan baru yang menyempurnakan aturan sebelumnya. Adam, Idris, lalu kemudian Nuh. Nabi Nuh punya anak, habis anaknya sisa 3. Sam, Ham, Yafid. Nabi Muhammad SAW itu dari turunan Ham. Yafid itu salah satu keturunan Eropaan, Konstantinopel, Kutaim bin Yunan bin Yafid bin Nuh alaihissalam. Lalu setelah itu ada lagi, setelah Nabi Nuh siapa? Hud. Setelah Nabi Hud ada Soleh. Setelah Nabi Soleh ada Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian ada Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa. Musa sama siapa? Kakaknya sama Harun. Ada 2 nabi yang diutus untuk ngingetin satu orang, ditemenin sama istri yang solehah. Luar biasa, namanya Asia. Orang yang didakwanya namanya Fir'aun. Fir'aunnya namanya Ramses. Ramses berapa gitu. Yang keluar justru mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Saking berkuasanya dia. Pada zaman Musa maka ada Taurat, aturannya berupa Taurat. Lalu kemudian ada siapa lagi? Musa, Harun, Zulkifli,
Lalu setelah Zulkifli, Daud. Ada kitab apa? Masa Daud Taurat? Jabur. Jabur itu yang suka ada di mata. Jauh. Oh iya, jauh. Daud bawa Zabur. Setelah aturan Zabur menyempurnakan dari aturan sebelumnya. Berarti menyempurnakan Taurat. Setelah Daud, Sulaiman. Daud ini keren karena Nabi Muhammad SAW sampai bilang sebaik-baiknya sholat adalah sholatnya Nabi Daud. Ini bukan yang sehari sholat sehari enggak ya. Sholatnya Nabi Daud itu bada isya tidur, bangun di tengah malam. Jadi jam 12 malaman udah bangun, sholat sampai jam 3. Lalu jadi ibadah malam qiyamul lail sampai jam 3. Mau baca Quran, mau sholat, mau tadabur Quran, mau baca kitab, bebas. Jam 12 malam sampai jam 3. Jam 3 bobo sampai menjelang subuh. Kalau kita kebalik, tidur dari bada isya sampai menjelang subuh. Kadang tidur isya ketemu zuhur. Aya jelema nu kitu tah. Hirup gitu. Jadi sebaik-baiknya salat adalah salatnya Nabi Daud dan sebaik-baiknya saum adalah saumnya Nabi Daud. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa. Lalu kemudian Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Isa bawa Injil. Yang Injil menyempurnakan aturan sebelumnya apa? Zabur. Maka kemudian setelah Isa, maka kemudian Khotamul Anbiya, penutup para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa nggak pernah mengaku menjadi Tuhan, tapi Isa dituhankan oleh umatnya pada saat itu. Oleh golongannya pada saat. Padahal ada Khotamul Anbiya, penutup para nabi yang disebutkan di Injil, di Zabur, di Taurat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Yahudi tidak menerima para nabi, mereka selalu membunuh para nabi. Dibunuhin. Bahkan kemudian mereka menghasut agama-agama yang kemudian ada. Lalu kemudian bahkan beliau sengaja cari nabi terakhir yang akan diturunkan. Maka mereka berpindah mendekati tempat di mana nabi terakhir akan diturunkan sesuai di ciri-ciri yang ada di dalam Zabur atau Taurat. Lalu mereka mendekat ke daerah Jazirah Arab yang disebut ada daerah juga Yathrib yang nanti berubah menjadi kota Madinah. Tunduhnya mun carita sejarah mahnya. Ibu Ahulah aya nu ningalian lampu bari mikir hutang, aya nu ngitung lampu teh 1 2 3. Paling susah. Makanya kalau kita nggak ingat sejarah repot. 9 November 1945 seorang ulama hebat bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan kemudian seruan jihad yang dipertanyakan oleh Bung Tomo di Surabaya. Kalau ada yang ngomong kaget ya. Kalau ada yang ngomong rakyat Gaza harus meninggalkan Gaza dan serahkan aja ke Palestina, tinggal ngungsi. Kenapa dulu kita tidak meninggalkan Indonesia ketika dijajah Belanda? Cing mikir mun ngomong teh si eta, astagfirullahaladzim.
Eta istighfaran pisan jelema Allahu Akbar. Coba kok dengan gampangnya bilang tinggalin aja itu Gaza, konflik, tinggalin aja, kosongkan aja daerah biar aja Hamas yang perang. Wah, gimana logikanya? Kalau dulu jamaah Jepang sama Belanda datang ke Indonesia, lalu kemudian kita biarkan, lalu kemudian kita sok mangga calik di dia, sok mangga langsung. Kemudian sok we angge we ieu Bogor teh candak we sadayana. Abi bade uih we abi mah bade ka Jepang sareng Korea. Kacipta atuh ge aya orang Sunda di Korea pantesan tapi logatna hampir sarua. Kamarana. Kadarieu. Cek aing ge. Tong kadar tu. Canghegar Canghegang Sarekse Cipta tu puyem terlahir di Hiroshima. Maka 9 November 1945 bertanyalah kemudian Bung Tomo, apakah yang kami lakukan ini merupakan bagian dari jihad mempertahankan tanah air kami sendiri? Maka kemudian kata Hasyim Asy'ari, ini adalah jihad, maka pertaruhannya ini luar biasa. Maka nyawa, darah, air mata, harta dihabiskan di perjuangan Allah untuk mempertahankan tanah air tercinta. Maka ada istilah hubbul waton. Nina, iya, ngerti tuh? Aduh, kayaknya sabar. Urang geus menggelegar sejarah teu ngarti. Bicara nasionalisme ngahuleng keneh. Ngomongkeun panci ngarti geura. Gosip terbaru. Maka itulah yang kemudian terjadi 10 November 1945 terjadilah pergolakan yang luar biasa di Surabaya dan diabadikan sekarang menjadi namanya Hari Pahlawan. Maka siapa pahlawan yang sesungguhnya? Mereka yang senantiasa mengorbankan dirinya di jalan Allah. Maka inilah pahlawan-pahlawan juga. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, hartanya untuk senantiasa menempuh perjalanan untuk menjemput ilmu dan ridhonya Allah. Meskipun handi boninya gak datang, dia tidak akan pernah kecewa. Hah? Kecewa? Masih selemah itu imannya? Emangnya boleh? Gensana yo. Itulah kalimat yang kemudian keluar. Maka Bung Tomo mengatakan, jika tidak ada pekikan takbir, maka saya bingung dengan apa lagi saya harus menyemangati pada saat itu anak muda are-are Surabaya. Bingung rek nyemangatan kunaon? Ayo, tenang. Let's go. Nggak enak. Tapi coba kalau misalkan pakai takbir. Tuh, ibu-ibu pun terlihat beringas. Tapi tetap gemoynya ketinggalannya tetap kayak takbir Allahu Akbar. Coba lagi takbir Allahu Akbar. Bawaannya tetap pengen nafkahin sih. Gak ada serem-seremnya. Makanya yang takbir itu para laki-laki, lihat soal walaupun sedikit. Takbir. Sarua sih. Nah itu dengan 12 itu 12 lawan 300 lebih ya mah. Ada 300 lebih kali ya. Lebih kayaknya ya. Coba hitung hiji-hiji yuk. Lila. Itulah the power of words. Dengan kalimat takbir menjadi penyemangat bagi pada saat itu pejuang-pejuang kemerdekaan. Terutama ketika di Surabaya. Ketika apa? Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata Belanda pakai yang namanya sepawat. Pesawat. Sepawat. Pabelit ya. Pakai pesawat menyebarkan brosur. Diterbangkan dari pesawat itu. Brosur itu. Selembaran kertas. Maka berterbanganlah selembaran kertas. Sampai sekarang masih dinamakan flyer.
Fly itu terbang, tahu nggak? Berterbangan artinya. Flyer, berterbangan. Lembaran yang berterbangan disebut flyer. Ibu bikin kajian ini, Sahabat Langit, dibikin, dicetak, set, baru dibagikan, disebutnya flyer. Mau cetak apa Bu? Poster atau flyer? Kalau flyer, itu berarti yang buat dibagikan. Kalau poster biasanya buat disimpan, ditempel. Ada poster, ada brosur, ada pamflet, ada baligo. Baligo dari bahasa Arab kan? Baligo kaulan sadida, itu baligo itu ya mengabarkan. Baligo bahasa Arab. Flyer, disebarkan flyer. Apa seruannya? Tinggalkan tanah Surabaya. Menyerahlah kepada Belanda. Tinggalkan, kosongkan tanah Surabaya. Sarwatu siga di Gaza. Tinggalkan tanah Gaza, kata Yahudi. Yuhada. Allahu Akbar. Kata Yahudi. Tinggalkan Gaza, kosongkan Gaza. Kata Belanda, tinggalkan Surabaya, kosongkan Surabaya. Apa yang terjadi? Maka terjadilah perlawanan dari Bung Tomo. Apakah ketika Bung Tomo melawan dengan pasukannya kemudian disebut dengan teroris? Halo, Assalamualaikum. Nggak ada yang menyebut mereka teroris. Disebutnya apa? Pejuang. Siapa yang menyebut teroris pemberontak? Penjajah. Jadi kalau ada yang teriak-teriak, siapa dia? Jangan-jangan. Tapi nggak boleh suuzon. Cuman ngasih tahu aja. Ya siapa? Kok bisa? Ada yang mempertanyakan. Udah haknya. Udah bagi-bagi wilayah saya main ke rumah ibu. Cek saya teh. Nah ruang tamu ini wilayah saya. Cek ibu rek kumaha? Kumaha ieu bapak. Cik tulungan bapak ieu kumaha? Nah ibu pasti lapor RT teh. Cek saya teh enggak, ini saya udah enakeun di ruang tamu ini teh. Tas sakieu abi mah sakieu. So, ibu rek kumaha? Terus kemudian ada yang bela saya, iya. Apakah dulu ada yang teriak save Belanda? Save Belanda, save Jepang. Demi kemanusiaan, selamatkan Belanda. Ayo mari kita kosongkan Surabaya. Beleguk itu kalau ada yang begitu. Nggak ada. Ada yang membela Belanda itu berarti siapa? Pengkhianat. Semuanya yang kemudian berkorban, menumpahkan darah dan air matanya. Siapa? Orang Indonesia yang senantiasa mencintai tanah air. Maka kalau kita kemudian bilang, iya itu ini Gaza, tehnya cek urang mah mini parindah we meh teu loba nu paeh. Berarti beleguk itu. Ya sok aja logikanya, saya masuk ke rumah ibu. Nah, ibu rumah di mana? Misalkan di Yasmin. Saya masuk ke rumah ibu, terus saya bilang, "Bu, wayana setengah-setengah we nya." Itu pugu-pugu, saya langsung bawa anak saya, istri saya. Anak saya 4, istri saya 1. Bawa ke rumah teh. Nah ibu ini ya, ini hatur nuhun pisan tos di dia. Lama-lama koper ibu saya keluarin. Oh, gimana? Foto-foto ibu yang di kamar ruang tamu saya coplotin. Meskipun saya ustadz, kira-kira ibu bakal berusaha ngusir saya nggak? Pas ngusir saya lawan oge, apa? Saya terzolimi. Sok ibu. Coba itu logika sederhana itu. The power of words. Maka kemudian rakyat Palestina pun senantiasa berusaha mempertahankan tanah airnya. Bukan pemberontak. Aya berit abus wae dipaehan ku ibu. Hok ibu keabusan berit. Berit. Astagfirullahaladzim. Wah eta neangan samurai mah bedil mah. Itu baru berit ibu. Padahal berit nyasap ka imah ibu teh. Da soalnya ieu nu di jero imah kalakuanna siga beurit. Itu. Kecoa, cucungu, kuapayahan. Nyamuk aja yang cuman ngeganggu. Dipaehan itu sama ibu. Enggak terima, ibu terima enggak nyamuk ada di rumah ibu? Enggak, melakukan berbagai macam cara sampai ada yang beli raket nah diteang.
Aya nu ngomong bret. Padahal baru balik pari itu teh nyamuk-nyamuk yang baru pulang dari pengajian. Ibu dosa. Gimana kalau sebenarnya yang ibu bunuh itu adalah seorang ibu yang ditunggu oleh anaknya di rumah? Mama belum pulang. Coba ibu. Coba mikir coba. Mikir teh sing visioner ke depan. Saya mah suka nggak tega pas mau nanti ya. Gimana kalau dia adalah seorang ayah yang dicintai anaknya? Nggak usah lah cuy. Tapi mun geus ngagegel budak nepi ka gendut mah tabrak. Kita nggak terima nyamuk masuk ke dalam rumah aja. Ya udah jelas itu malah bermasalah. Ya nggak Bu? Ini saya sekedar ini aja intro supaya kita tuh betul-betul sing mikir. Maka ribuan rakyat Palestina itu yang ibu-ibu mempertahankan hijabnya sampai meninggal. Mereka tidur aja berhijab. Ibu mah tidur masih kena bisa pakai daster motif macan. Bener. Pakai tank top masih kena bisa. Mereka mah tidur full atribut Bu. Full atribut ngaji. Kenapa? Bisi meninggal khawatir ditemukan dalam keadaan tidak menutup aurat dengan baik. Coba hebatnya. Kita makan gerah, rek ngaji we gerah. Ieu gerahnya nya. Geus nyeng we tiung ka dieu. Ustaz can datang keneh nya lila pisan ieu. Hayang jadi jelema bener teh ini hese pisan. Mana geus diomongkeun Ustaz teh. Pas bijil tunggal itu si eta bijil cenah. Nanti tadi sebegitu. Jadi itu repot kita ngaji teh. Maka yang anak-anaknya juga santai Bu. Yang anak-anaknya juga nangis tapi udah biasa ngedenger bom itu. Bahkan mereka senantiasa sholat di atas puing-puing masjid. Di kita masjidnya besar-besar. Nu sholatna. Orang Yahudi kalau ke Indonesia tidak akan menghancurkan masjid. Orang Yahudi kalau ke Indonesia tidak akan membakar Quran. Yang dilakukan apa? Rusak wanitanya. Ajak wanitanya untuk lupa kepada nilai-nilai syariat. Dengan apa? Joget. Kamu lagi manja. Fashion. Nih, F semuanya. Satu penyakitnya female. F yang pertama bakal dirusak. Female, wanitanya bakal dirusak. Seneng dandan tapi bukan depan suami. Female. Dandan di undangan 2 jam. Hari dandan hareupeun salaki sayana we. Daster urut kecap, urut sambal. Bari gagaro bujur kieu masak. Pak tuang heula Pak atuh ieu Pak, tuang heula. Subhanallah. Sok hari ketamu mah beda. Hari ketamu mah Bapak mangga dileueut. Ieu supna pelah di sok. Ibu kedatangan Bapak Bupati atau Bapak Wakil Bupati. Wali kota, Bapak Wakil Wali Kota Pak Dedi. Datang ke rumah ibu, wah mau mungkin terdandan. Ibu masak juga, pas di rumahnya juga kan langsung silakan Bapak gitu. Tahu ari kasalaki gitu tuh. Pak ieu Pak dahareul Pak ieu Pak. Eta ayeuna tong ke wae. Alasan nyali rawenya Pak nya. Tuh gitu. Coba kenapa ke wali kota kalau datang ke rumah ibu silakan Bapak mau teh Pak atau kopi atau berkenan mau nyobain ini Pak susu kopi susu maksudnya. Coba ke suami digituin seperti ibu menganggap bahwa itu tuh adalah seperti wali kota. Sok coba ibu ke bapak gitu. Assalamualaikum Bapak punten. Mangga kalebet Bapak ayo. Bade ka dapur atau ka kasur? Coba kalau ke suami kayak ke wali kota, ayo. Kenapa ke wali kota lebih baik sama daripada ke suami kita? Salah kan berarti. Female dirusak pola pikirnya wanita, dandanan, fashion. Eta aya daster bisa gemoy gitu tah. Itu tah. Nah, apa ya? Mucung kelik cum ke down. Sekarang fashion, wah ibu-ibu fashion. Katanya disuruh olahraga supaya sehat. Ikutan Zumba. Hareupeun Jogja. 1, 2, 3. Isuk-isuk kene jam genep geus aya eta nini-nini.
pakai baju tapi kamu merecet eta. Siga lepet dibengket nya. Yo lemak selulit di uyuhan ningalina ge. Ini waret ningalina teh aduh. Tapi mau ninggal nu kitu aduh sieun paeh keur kitu. Ya. Ibu boleh zumba, boleh. Di mana? Tempat gym. Di rumah tertutup rek make merecet, heuk. Rek mau make hot pants merecet, heuk. Rek gak make kutang hungkul ke, heuk. Nggak cuman ibu yang lihatnya. Tinggal gimana Ustaz? Play di handphone. Klik www.youtube. Tinggal lihat tata cara zumba. Ayah pasti ya. Saya lihat apa yang gak ada di YouTube. Ayah semua bu ya. Masak opor ayah. Bener. Cara menguliti hayam ada. Bagaimana cara menumpas berit? Ada. Sok ibu sikat. Sejarah cucunguk keluar pasti. Bener sok coba lihat. Cucunguk itu hewan purba yang gak mempan kena meteor. Ini mah ceritanya panjang nanti aja ya. Luar biasa. Maka ibu tinggal lihat di YouTube. Langsung ikutin. Play aja. Dah ikutin. Mama kenapa olahraganya di sini nggak sama ibu-ibu yang lain di Jogja? Enggak pak, aurat mama hanya boleh dilihat oleh papa. Cek papa teh kieu, mah kalau bisa mah di depan Jogja aja mah, supaya yang enaknya cuma papa. Maka kita perawatan juga buat kadang lupa female, udah dirusak wanitanya, dirusak fashionnya. Akhirnya terlihat bahwa yang cantik itu yang rambutnya panjang, putih, langsing, kurus. Langsing yang kurus bedanya apa sih? Itu katanya yang cantik itu gitu, glowing. Oh glowing, ayeuna mah bener glowing. Pas dibuka tiungna beungeut bodas, ieu beuheung hideung. Teu sinkron. Jadi dibandingkan jenglengan oke jauh. Nggak usah maksa lah. Kenapa sih? Nyiksa itu ketika ingin kita lebih besar. Ingin dunia kita, harapan kita lebih besar. Padahal dari Allahnya udah simple gitu. Standar cantik itu apa kata Allah? Takwa. Ngapain kita cantik, gelis tapi kemudian hati busuk. Ibu terlihat soleh tapi hati busuk. Ngapain? Sinkron itu kalau gimana? Senantiasa hati kitanya baik, keluarannya juga baik. Maka kalau the power of word, itu lihat aja. Lisan yang keluarnya itu mencerminkan bagaimana hati. Kalau hatinya senantiasa ingatnya sama Allah, yang keluarnya juga ayat-ayat Allah. Yang keluarnya juga senantiasa kalam untuk senantiasa membuat kita lebih dekat sama Allah. Itu keluarnya gitu. Ini ada yang juga lisan keluarnya juga kalau suka ngomongin kejelekan orang. Datang ke majelis, angger, tetap bisa iya teh. Tinggali, si ibu eta tuh tiungnya nyenglet gitu ya, nyanyi mini temantes eta nanya, eta kira manya tasna hideung, ari bajuna beureung gitu, siga iya saganya. Ini eta tuh tinggali nu eta komo aneh pisan tah mah. Nu tuh ngari cenah. Eta mah naon cenah daster nanti siga kitu. Itu tuh siga mah make ieu kutang lengan panjang eta mah siga. Sebalik komen. Coba bayangin. Kalau udah sampai ke situ, female-nya dirusak, pola pikirnya dirusak. Female, fashion, apalagi food. What's the meaning of food? Eating. Apa yang kita makan, itulah yang akan kemudian menjadi bagaimana kita. Stop dari sekarang makan makanan cepat saji. Jangan makan makanan yang kemudian sudah jelas membantu Yahudi. Saya nggak akan sebutkan produknya. Saya sebutkan inisial saja. MCD, KVC. Jangan. Inisial kan? Nggak boleh ya. Itu nggak usah dimakan. Produk-produk turunannya udah nggak usah, loba nu lain bu. Sabana, gerde sabana mah.
Jabalin tuh hayam nageta mah. Bener kan? Lebih enak cek saya mah sabana dah. Ada hisana. Hisana. Ada the besto. Ada rockets. Ada lagi ya, ayam goreng apa? Ayam goreng Haja Suharti. Ayam goreng Suharti. Di rumah ayam goreng Haji Asep di dekat rumah saya. Eta nu jelas memening nu kitu. Dah tongga gayaan lah. Dahar yuk burger. Bari jeung nyeri beuteung dah. Nus biasa make peda udah. Nggak usah. Air minum udah aja ganti sekarang. Jangan sosokan berinilah. Cari air naheur cai weh. Air nama. Ini rahasia ya dari kita ya. Janji ya. Tuh, air yang paling sehat naheur cai. Tips and triknya gini, hurungin keran. Ketika sudah terkumpul airnya, silakan ibu hurungin kompornya. Diceletrukin sampai itu si cainya ngegolakin. Ngeguluguk tahu? Nah, ketika sudah ngeguluguk, maka itu air berarti sudah matang. Kalau air sudah matang, jangan langsung diuyuk. Ditirisin dulu. Tirisin dulu, baru nanti pindahin ke teko. Halus bahasa Sunda mah. Eta kan jelas-jelas tulisannya teko. Teko. Oh yang sok aya penting-penting. Teko. Oh toke. Aduh, saya kebetulan lagi gak punya uang, lagi toke ini. Aduh, lagi pengen bokeh. Oh ya, bokeh. Astagfirullahaladzim. Aduh, kita teh lagi banyak seri ya Bu ya. Sing bahagialah jalanin agama. Santai aja. Ngaji stres, ngusi stres, balik-balik. Duh, liar tadi dengan pengajian. Kunaon? Azab, kenapa azab? Padahal agama itu ya sederhana, santai aja. Jalaninnya bahagia aja. Jangan orang ngejalanin agama stres, nggak ikhlas berarti. Orang ngejalanin agama tuh sih enak. Datang ke masjid, bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bahagia hati tak ya mah datang ke Allah. Aduh. Usolli. Banyak pikiran pisan. Justru ketika menghadap Allah mah belum. Kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Udah tuntas sholatnya karena sudah mengenal yang maha goibnya. Siapa yang maha goibnya? Allah yang maha mengawasi, maha mengetahui, malah memberi rizki. Apalagi yang mau dikhawatirkan. Jadi jelema di akhir zaman teh loba ngitung duit jeung loba ngitung tanggal. Ini tanggal sabrahanya aduh ya. Terlalu besar cinta kepada dunianya. Biasa aja. Biasa aja. Anak saya sakit. Pap ini harus bawa ke dokter, harus kayak cing, cicing. Liar aja aku tuh. Ini itu harus ke lab itu. Udah kebayang sama saya lab tes 1 juta. Nanti ke dokter bayar 500.000. Ini bener kalau mampu mah silakan. Tapi saya mah udah sing bismillah. Cicing. Kadi budak. Teke sekali. Cager tong ya cager. Doain kasih. Pakai minum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah 3 kali. Baru kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Baca 7 kali. Sapin. Kemudian diajak minum pakai pipet sedotan bayi. Alhamdulillah ke dokter. Ya ikhtiar mah tetap ke dokter. Tapi kan cager. Ayo menyian cagernya sah dokter Allah.
Allah, ibu masuk terpercaya. Saya mah lebih yakin saya mah cagernya budak teh atas bacaan saya tadi. Sebenarnya mah bukan dokter-dokter teh. Jadi coba kalau langsung mikirnya tuh ibu mah, aduh pusing sekali. Aduh ibu mah kudu panakol ibu mah aduh. Panadol. Nyuri huntu, aduh kudah kumilanta ibu mah. Apa bukan? Apa sih? Kudu ku paracetamol. Apa? Kok Ponstan. Lu kudu pakai Ponstan. Ya, langsung aja ibu tempelkan di sini. Al-Fatihah. Nyeri huntu. Ngaliwat tukang kaos. Karaos. Sek ibu teh, mang ngaliwat dibacok wae ya. Jadi sensi ibu mah. Sakit dari siapa? Sakit yang diberikan oleh Allah supaya apa? Menggugurkan dosa, bahagia gak digugurin dosanya? Bahagia, kenapa jadi stres? Kalau kita lagi sakit, ingat itu adalah bagian kemudian pengguguran dosa dari Allah. Nikmati, kalimat Allah kan selalu indah. The power of words dari Allah. Kalimatnya di mana kata-kata yang indah dari Allah? Quran. Kata yang indah dari Rasulullah SAW di mana? Hadis. Maka kemudian kata guru saya, setelah Quran baca Sahih Bukhari. Itu lihat bagaimana kemudian kalimat-kalimat yang indah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The power of words juga berkaitan tentang kita bagaimana seorang muslim yang baik. Bagaimana kemudian kita senantiasa menjadi seorang ibu yang baik bagi anak kita. Anak kita belajar bahasa kasar rata-rata dari siapa? Lihat bagaimana orang tuanya marahan. Makanya kalau marahan masuk ke kamar hararewosan aja sama suami teh. Itu insya Allah anak nggak akan ngikutin. Kalau orang tua ngajarinya perhatian, baik sama orang, humble, jadinya gitu ke anak kita insya Allah. Tapi kalau didikannya ini masalah. Ibu ini nanti kalau ngedidik anak itu salah satunya dilihat dari uang yang kita dapetin. Bapak dapetin uangnya dari siapa? Dari mana? Kerjanya jalur apa? Jalur yang halal atau yang haram? Amanah nggak kerjaannya? Ingat hati-hati. Ibu suaminya kerja tapi suka mabal. Masuk kantor jam 8 izin sama atasan. Aduh saya mau ini ngecek lapangan. Ternyata malah kemudian pulang main. Hati-hati nggak berkah hasil gajinya. Ada yang kayak gitu nggak kira-kira? Terus suka ada yang nganggap sepele itu. Biasanya orang-orang lapangan biasanya rata-rata harus ngecek ini saya mau datang ini, padahal kemudian di luar itu dia malah main, malah santai-santai. Kalau dia pengusaha, pedagang yang memang usaha dia sendiri ya silakan, karena dia dibayar. Ketika suami kita bekerja di sebuah perusahaan atau kantor, Ustadz stop sebentar ada pengumuman. Ya silakan. Iya jadi mohon izin Bapak Ibu untuk yang membawa mobil Brio hijau warna hijau stabilo plat nomornya F1158AB boleh dipindahkan dulu mobilnya karena ada yang ingin keluar, ditunggu di parkiran. Terima kasih. Yang punya Brio plat nomor F1158AB Brio warna stabilo. Siga kumaha Brio stabilo? Stabilo kan ada yang warna orange, ada yang warna hijau. Hijau stabilo, Ustaz. Oh, hijau stabilo. Mencerang berarti. Si ibu kayak. Ya, mohon dipindahkan dulu nanti ibu tapi balik lagi ngaji. Ya mau dipindahkan balik ke pundung teh. Terus abi mah cita uih. Enggak. Enggak boleh ya. Tadi sampai mana sih? Kemana ya? Sampai pekerjaan Ustaz. Suami kerja di kantor. Kerjanya sehari 8 jam. Masuk jam 8, pulang jam 5 misalkan. Kalau suami udah ada akadnya begitu istirahat pada zuhur. Tapi curi-curi keluar. Hati-hati nanti penghasilannya gak berkah karena menyalahi aturan. Kerja sampingan pakai fasilitas kantor. Hati-hati kalau gak dapat izin. Bisa jadi hasilnya jadi tidak Itu hati-hati kita tuh. Kalau mau izin dulu, Pak, mohon maaf saya boleh nggak sambil izin?
saya sambil kerja, ini saya mau pakai laptop ini sambil saya usaha sampingan, boleh Pak? Dari laptop ini. Boleh, enak gak? Lebih luas gak kita? Enak. Kalau gitu tuh enak. Kalau kerjaannya halal, caranya baik juga, cara penjalanannya baik, maka uang yang didapatkannya uang yang berkah lagi baik. Maka dipakai beli makanan, beli beras, beli nasi, beli cabai, beli ikan, beli ayam. Dipakai kemudian dimakanin ke anak, dibeli susu, dimakanin ke anak, anak jadi mendapatkan banyak keberkahan dan kebaikan. Kalau salurannya baik. You become what you eat. Kamu menjadi seperti apa yang kamu makan. Kalau yang dimakannya senantiasa sesuatu yang buruk, maka keluarnya juga bisa jadi buruk. Makan daging jangan terlalu sering. Makan sayur banyakin. Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Allazi ja'ala fil sama binahu zal minas sama'i ma faraza bihi minas samarati rizqal lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lam. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, langit tinggi tanpa tiang, bumi sebagai hamparan bagimu. Lalu Allah menurunkan air hujan, yang dengan air hujan itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan sebagai rizki bagimu. Jadi vegetarian juga bagus. Sarapan ganti sama buah-buahan. Boleh. Apa? Duren. Nya ulah oge sih. Apel, pisang, boleh. Atau saya lihat ibu-ibu ada yang suka bawa misting itu kalau Tupperware itu merek ya. Tempat ini ya. Itu kayak pagi-pagi kalau di Bandung tuh saya ada jamaah rutinan kan tiap Selasa pagi. Itu mereka tuh sampai bawa misting, isinya ada kiwi, ada strawberry, ada apel, mangga, terus ada jeruk sunkist kayak gitu. Itu di mie sambil saya lihat sayang urang ge. Kabita nya minis tiganu ngareuy gitu. Ini pas ngegigil apa sih sunkist saya gitu, asa jadi ngiluan gitu. Padahal teka bagian. Tuh ngomongkeun we geus ngareuy. Ada yang bawa sarapan itu silakan. Pisang boleh, mangga boleh. Sarapan. Makan daging sekali-kali. Nabi itu makan kambing juga paha depan ya. Yang paling disukainya ya. Kan yang sini lewatin pencernaan. Hindari selalu sering makan daging terutama ketika malam kata seorang guru saya. Banyakin makan apa? Sayur. Apalagi kajian Zaidul Akbar, Ustadz Zaidul Akbar, udah bagus. Hindari gorengan. Itu semenjak itu saya berhenti dengar kajiannya. Enggak, bercanda. Ya tetap dengerin lah kalau misalkan. Tapi ya saya kalau berhenti gorengan tuh susah ya. Saya tuh tangan saya udah lihai untuk megang lepet, bala-bala cengek tah. Bisa klep bisa itu tuh. Apalagi bulan Ramadan wajib. Si Ganu kudu aya bala-bala. Ini bercanda. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang kemudian keluar dari seorang wanita. Saya fokus dulu. The power of words bagi seorang wanita. Itu keluar dari wanita yang solihah. Kalimat yang menenangkan, menenteramkan. Saya suka ingetin gini sama ibu-ibu yang udah nikah. Di sini yang belum nikah boleh angkat tangannya. Loba geningan. Kamana wae ari maneh. Belum nikah, cari suami atau cari suami yang sudah punya istri juga. Kalau masih perawan, cari suami yang perjaka. Kalau janda, cari yang duda atau yang bersedia untuk dipoligami. Nya ieu mah keur nu hayang ari ibu mah tenang naon.
Ibu masuk kepedean. Saya suka bilang poligami itu sesuatu syariat yang dijadikan oleh Allah untuk menyelamatkan umat dari kemaksiatan bagi yang bisa. Tapi ingat, saya sih senang sejarah ya. Saya senang sejarah, mengikuti sejarah. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mempoligami Khadijah. Baru setelah Khadijah wafat baru berpoligami. Saya juga nggak pernah bercita-cita berharap istri saya supaya meninggal, auzubillah. Ya Allah, saya cinta banget ya sama istri. Tapi kecintaan saya sama istri yang nggak boleh lebih besar kecintaan saya kepada istri itu mengalahkan kecintaan saya kepada Allah, Rasul dan berjihad di jalan Allah. Nggak boleh. Buktinya saya sekarang ke Bogor milih bersama dengan ibu-ibu ini. Iya kan? Kenapa saya milih ibu-ibu? Karena berjihad di jalan Allah harus lebih dicintai. Meskipun saya sayang sama istri, sayang sama anak, lihat anak bayi saya yang masih 8 bulan lagi gemoy-gemoy. Lucu banget, kemasan saset. Lucu, si lucu. Jadi seneng. Tapi ya harus ditinggalin. Makanya saya suka bilang, ketika nanya ke yang jomblo, saya tanya, mau nggak punya dapetin suami yang soleh? Siap gitu punya suami yang soleh? Mau. Belum tentu dia tuh banyak harta loh. Belum tentu dia banyak harta. Siap? Tuh kan nggak seperti kan? Nah ngarep nanti tetep nyangan nu soleh, beunghar, kasep. Di nu aya nage cangtang tuh hayang kateteh. Tapi saya kasih tahu gini dulu, tips and trick. Kalau pengen dapetin suami yang soleh, siapkan dulu diri kita untuk siap menerima suami yang soleh. Apa salah satunya? Kalau suami teteh soleh, maka tuntutan teteh menjadi solehah pun akan besar. Maka kemudian teteh harus mengimbangi juga. Gimana caranya naik level? Upgrading dari sekarang. Gimana cara upgradingnya? Simple kalau buat wanita. Siapkan yang pertama, kata Rasulullah Muhammad SAW sering saya ulang-ulang. 1, jaga sholat 5 waktu. 2, berpuasa ketika bulan Ramadan. Banyakin saum. Bagus buat wanita. Kalau lagi haid gak usah saum. Ya, gak boleh. Yang lagi haid juga sebenarnya gak boleh ke masjid. Di luar, di para apa di? Iya maksudnya nggak usah di masjid, karena masih dapat pahalanya nggak sih? Masih. Pengen ke masjid tadi, aduh lagi head gimana ya? Nggak usah. Tetap di rumahnya aja, tetap dapat pahala ngajinya. Coba. Apalagi sekarang sudah ada online, live, streaming. Nah streaming teh nunyian jelma hoream ngaji ke masjid. Ayah streaming nah nggak usah, ada AC di rumah aja. Itulah. Makanya ada kajian rutinan saya di masjid TSB tiap malam Jumat. Bada maghribnya tawasulan, bada isya kita bahas kitabul akhlak. Tidak ada streaming. Yang mau ngaji datang. Yang nggak bisa Kitab dibagikan gratis. Semuanya saya kasih kitab gratis. Nggak ada yang bayar. Gratis. Air minum gratis. Roti can kabeli mahal. Saroti 6.000 kali 1.000 jelma 6 juta. Seminggu 6 juta. Roti hungku kali 4 24 juta. Kalau hitung-hitungan repot. Mata tong dipikiran. Meliweh heula. Sanggup beli berapa? Ternyata ada jamaah yang bilang, Ustadz biar rotinya dari saya. Saya beli Ustadz. Berapa? 200. Masih kurang 800. Lakuin aja. Akhirnya ternyata dari sedikit roti itu Pak, ada berkahnya. Kenapa? Akhirnya jamaah terlatih buat iftar. Saya punya roti. Lihat ibunya sebelah. Ini lebih tua dari saya. Sama dia juga salatri. Saya salatri, dia salatri. Karena ngajinya dari bada maghrib sampai isya.
Ini kasihan ibunya nggak dapat, saya utamain ibu dulu. Bu, ini duluan aja ibu makan rotinya. Ternyata roti yang cuma 200 bisa ngelatih seorang wanita untuk iftar, berkorban. Nanti ketika jadi istri harus banyak berkorbannya juga. Suami capek, ibu juga capek ngurus rumah tangga. Rumah juga bersih-bersih, misalkan udah ngepel segala macam, udah ngepel lantai, ngepel kenteng, semuanya udah kemudian ibu beres-beresin. Ketika suami pulang, harapan suami itu ya dilayani, bukan mendapat keluh kesah ibu. Baru juga suami assalamualaikum, ibu bilang waalaikumsalam. Aduh, pah ini cara angkel tisu kene. Tiba subuh mamah turun biar merekel kaluhur menerken kenteng. Para listrik bocor ieu, aduh abi mah. Eta toren ieu otomatisna eta teh teu hurung. Mamah beun narekel kanu toren. Terus eta geningan aya teh anu kecoak kapaco bolong cenah. Saya benerin wah itu sama cerita tuh geningan anu eta itu suami kayaknya makin stres kan ya. Ya. Tapi ketika suami datang ke klub malam karaokean, Bapak sini dulu, duduk dulu, mau di situ atau di sini ya? Coba, cek bapak teh asa mending di dia. Tara aya keluhan listrik, aya keluhan naon. Coba nanti ibu praktekin nilai-nilai itu. Maka nilai yang ketiga, salat 5 waktu. 2, saum di bulan Ramadan. 3, taat pada suami. Taat sama suami yang suami taat sama Allah. Kalau suaminya nggak taat sama Allah, tetap layani dengan sepenuh hati. Tapi ketika dia memerintahkanmu untuk menjauhi Allah, jangan ikuti. Kata suami, mama, papa nggak suka ngelihat mama di hijab. Bisa nggak mama rada dibuka aja hijabnya, pakai tank top aja. Papa malu mah. Kalau ke mall, Botanic Square, mama ke Botanic Square pakai hijab kayak ibu-ibu mah nggak mau papa, malu mending papa sama SPG Oppo aja kalau gitu. Coba kalau kayak gitu dibuka hijabnya buat ngikutin suami, dosa. Taatin suami. Kata suami ibu duduk. Kata suami ibu jangan keluar. Kata suami ibu kayang geus tarimakeun. Ya boleh nanya juga, ngapain saya kayang? Ya boleh, ya nggak harus gitu. Taat sama suami, perintah sama suami, keluarkan kata-kata yang baik kepada suami. Jangan keluarkan, saya pernah cerita ya, salah satu hidayah saya itu ya baiknya istri sama saya. Nggak pernah istri saya bentak-bentak saya. Dulu dari saya nikah nggak pernah. Sugan saya dulu nggak pernah sholat subuh, istri saya pernah ngebanting saya, nggak pernah. Setiap pagi bu, istri saya mah kalau dulu kan saya nggak sholat ya. Istri saya cuma nanya gitu, papa mau teh atau kopi sayang udah pagi ini. Nggak diajak sholat subuh heula. Diajak bangun pagi dulu dengan tawaran yang saya suka, kopi atau teh. Roti udah disiapin itu bu, roti panggang kabayan, isi seres, kadang keju. Kadang keju. Itu pak pertanyaan selalu gitu teh. Udah makan, bapak mau sarapan, mau kopi dulu atau teh dulu gitu terus. Tapi saya diajak bangun jam 5:30 itu, jam 5 diajak bangun. Istri saya udah sholat. Lila kan saya mikir, ini orang teh kopi, batur mah sholat. Akhirnya ikut sholat. Terus istri saya nggak pernah ngegenggereh ketika saya sholat juga. Suami itu nggak suka sama ibu digenggerehin ketika sholat. Suami baru ngaji, baru sholat, ibu langsung, itu atuh, ini asa cahayaan. Atau pas suami baru pulang dari masjid, ibu teh, sengit, naonnya itu sengit surga di mana? Itu bu, itu suami ya saya yakin besoknya nggak ke masjid lagi itu. Suami lagi ngaji di ruang tamu, suara udah kecil. Ibu ngaliwat, bapak, Allahu Akbar, mini bangga. Ibu boga salaki bapak hampir 37 tahun.
Ningali bapak ayeuna ngaji, ya Allah, bingahna. Itu langsung bapak, shadaqallahul azim. Wes. Eraan ibu, suami mah malu suami mah. Biarin aja. Nah istri saya nggak pernah paling bilang, Pap, boleh nggak bareng sholatnya sama Kansa? Waktu itu anak saya masih 1, boleh. Sholat lama-lama, sholat subuh, akhirnya berjamaah terus di rumah. Lama-lama saya mau sholat di masjid gara-gara anak saya bilang, ini papa pasti mau kulhu lagi katanya. Tiap jamaah kulhu terus. Jadi jujur anak saya. Nah itu yang dari sana lah saya memutuskan untuk sholat berjamaah ke masjid. Maka saya mulai ke masjid jam 3 subuh. Menghindari istri saya bangun duluan. Bisa dititah sholat bareng deh. Saya hindari pertemuan itu, saya ke masjid. Istri saya tanya, mau kemana? Mau memperbaiki tobat. Kata istri saya, ya tuh bismillah. Dah berangkat. Sampai masjid, masjidnya digembok kene. Muter-muter, jandela rek dicongkel, si sangka maling. Balik dari kaimah. Istri saya nanya, kenapa papa nggak jadi ke masjidnya ini? Kok bukan belum azan? Naon pintu tobat nggak ditutup? Aneh lapo tuak 24 jam. Sikei 24 jam. Masjid digembok. Jelema teh mata hese menang hidayah teh. Masjidna leuwih kasinan leungit sound system daripada kasinan kelengitan Allah. Ini Masjid As-Sofia bagus. Kenapa? Karena ruang utamanya bisa digembok, tapi halamannya masih bisa dipakai orang sholat. Orang musafir yang mau istirahat. Bahkan kalau disediakan air minum, teh, kopi, silakan. Mantap itu. Maka orang yang paling baik harus orang yang mengerti agama. Kalau kita sering ke majelis ilmu, yang paling baik di rumah harus kita. Jangan harapan kebaikan ibu dari suami. Kalau suami gak pernah ngaji, maka yang harus baik di rumah siapa? Yang paling bagus kata-katanya di rumah siapa? Kita yang udah sering ngaji. Gak boleh yang sering ngaji kemudian justru berakhlak buruk. Nanti dibalik-balikin sama suami. Hah, kamu mah ngaji aja terus, tapi sikap kamu gak berubah sama aku. Wah, coba langsung mau di sinetron Indosiar mah zoom in zoom out teteh. Kita yang harus berubahnya. Gimana cara kemudian kita berubahnya? Perbaiki akhlak. Gimana salah satunya? Tahan pembicaraannya. Omongan yang gak terlalu penting gak usah diomongin. Omongan yang mau marah tahan aja. Mau ngomongin orang, tahan. Mau marah, Mama kenapa? Gak apa-apa. Gak usah gitu juga, bilang gak apa-apa, paham. Mau tadi bukannya mau marah-marah sama Gak jadi. Allah sebaik-baiknya saksi, Pak. Keung salah kita digitukan sok ini. Wah, gebek atuh. Coba ibu ambil tangan suami bilang, Pak, maafin aku selama ini ya. Papa cuman sekarang pengen berusaha menjadi istri yang terbaik buat Papa. Apa yang dilakukan Papa di belakang Mama, biar nanti Allah yang balesnya. Langsung tak ngakukuk cerik pun dia. Ting pingsan salaki. Suami itu banyak dosa yang dilakukan di belakang istrinya. Maka dia feeling guilty, makanya sering ngajak ibu main. Jangan kegeeran nih suami teh mini bager ngajak ulin-ulin ke Eropa menutupi aib. Jadi udah bener-bener saya ajak ibu memperbaiki para wanita di sini, terutama yang jomblo. Nggak usah pacaran. Bohong pacaran bisa bikin bahagia. Nu aya tereh paeh. Ih serius yang pacaran ngahuleng di juru. Tuh ada cewek kalau curhat tuh kan, kalau cewek curhat nangis dulu baru cerita. Ustadz, iya. Nah kudu dikipas-kipas sih. Panas banget gitu. Saya bilang saya tungguin dia teh udah nangisnya. Jadi Ustadz, naon sekurang teh iya kuna. Saya teh berusaha mengerti aja. Oh iya sabar ya teh ya.
Bayangin Ustaz. Sakit. Apa? Oh iya sakit, ya. Sabar ya teh, semua juga ada ujiannya. Semoga Allah berikan yang aku gak bisa. Eta. Bye. Kalau laki-laki sebaliknya, cerita dulu baru nangis. Ustaz saya boleh cerita? Iya gimana? Jadi gini Ustaz, si Dewi itu dia nikah. Dia kita udah 7 tahun kan Ustaz ya ada. Kalau laki mah gitu. Sok cool. Jadi ya ternyata si Dewi itu nikah sama tetangga saya Ustaz. Dan tenda elektunnya di garasi saya itu. Baru cerik. Jadi saya suka bilang orang cerita curhat masalah cinta lemah. Gak ada yang perlu ditangisi selain kemaksiatan kita sama Allah. La kabirota ma'al istighfar wala soghirota ma'al israri. La kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kecuali dihapuskan oleh Allah dengan istighfarnya kita. Istighfar, mau kemaksiatan kita kayak gimana? Istighfar 1000 kali, 10.000 kali setiap hari. Oh capek banget Ustaz. Ya udah 33 kali atau sebelum tidur 70 kali sampai 100. Bukan kejar kuantiti, kejar quality. Setiap kalimat istighfarnya ingat apa yang mau diistighfarinya. Ingat dari masa akil balik sampai sekarang kemaksiatan apa yang mau ditobatin. Dulu waktu SMP kan 9 tahun kan waktu dulu 9 sampai 11 tahun mungkin ya akil balik. Dosa apa yang kemudian kita ingat dari SMP? Oh saya pernah darmaji. Dahar 5 ngaku hiji gitu. Si ibu langsung ngahulek, darmaji? Naon cenah? Dahar 5 ngaku hiji. Waktu SMP ngambil bala-bala. Sabaraha Bu? Iya tadi hiji, 2, 3 tadi teh Bu. Oh itu lebih rada mending iya mah. Naon wae tadi Kasep? Iya bala-bala hiji padahal ngadahar 5. Nah itu namanya darmaji. Bayarnya cuma 1, makannya 5. Itu dosa. Maka kemudian gimana caranya? Istighfar, astagfirullah. Kalau orangnya masih ada, maka harus dibayar itu. Tukangnya masih ada, si teteh warungnya masih ada, maka harus dibayar. Ibu, 23 tahun yang lalu saya pernah makan bala-bala. Maka saya mau ganti uangnya. Kalau udah gak ada gimana Ustadz? Bersedekahlah atas nama tukang itu. Namanya gak tahu. Fulanah atau Fulan bin Fulan aja. Ya Allah saya bersedekah atas nama tukang gorengan waktu SMA. Karena Allah. Sedekah. Kalau ketemu kasih. Kalau gak ketemu sedekah. Cari dulu sampai dapat. Alhamdulillah saya juga tinggal beberapa lagi yang belum dapat. Berarti baheula mineng saya. Mineng Bu harus saya. Istighfar coba, ingat Bu, masa waktu SMP coba apa yang belum diistighfari sama ibu? Jangan-jangan belum diistighfari, makanya kita seret rizkinya. Makanya banyak hutangnya. Makanya malah kepikiran kita susah untuk kemudian khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Jangan-jangan kita lupa ada kemaksiatan kita yang lupa diistighfari. Oh saya dulu pernah pacaran, ya Allah pernah megang tangan si Asep, si astagfirullah. Diingat itu setiap prosesnya Bu. Saya pernah main gigitaran, camping, jeung si eta di Ranca Bolang. Aduh, astagfirullah. Aduh, saya pernah dulu lagi sakit tipes, ditengok sama si Dedi, astagfirullah. Saya pernah ditengok sama ini, pernah pacaran sama si Edwin, si Thomas, si Joko, Anwar. Istighfarnya jadi berkualitas. Nggak cuman astagfirullah, tapi dipikir apa dosanya nih ya? Sampai dosa kekinian. Dosa kekinian itu apa? Dosa yang sekarang sama suami. Saya suka bilang, seorang istri menyalahkan salahnya suami, silakan. Itu gampang, tapi seorang istri menemukan celah salah dia sendiri itu yang susah. Lah ibu itu kalau bercermin, yang keluar muka sendiri, nggak pernah muka suami. Maka yang paling terpenting sebenarnya koreksi dulu kekurangan dari kitanya.
Itu yang paling nikmat. Maka saya paling anti ya. Saya tuh suka tanya jawab ya. Kalau ibu ada yang mau nanya, saya suka bilang silakan. Tapi saya tuh paling takut ketika ibu mengatakan curhatan rumah tangga. Karena saya nggak bisa menjelaskannya. Kenapa? Karena nggak bisa saya memberikan nasihat buat permasalahan rumah tangga yang hanya muncul dari satu pihak. Kayak yang viral. Itu saya bilang nggak fair. Saya harus dengerin dari suaminya dulu. Sebelum saya menyimpulkan nasihat apa yang terbaik. Atau enggak diamprokin sama saya. Saya dengerin dulu dari istrinya. Selalu gitu saya. Yang mau cerai, mau apa-apa yang datang ke rumah tamu tuh biasanya sampai jam 3 subuh ke rumah saya tuh. Kadang ada preman baru keluar dari penjara, Kak Ima. Ada yang ke rumah, gangster ke rumah. Ada banyak yang ke rumah termasuk nunagi hutang ke rumah. Syukuran mah itulah ingat. Coba itu saya suka bilang kalau mau curhat ke rumah. Akhirnya yang ke rumah suaminya ceritanya istri saya begini. Saya bilang oh iya gitu. Ya, saya cari kontak istrinya. Saya minta istri saya kontak. Istrinya datang. Istrinya datang kasih fakta yang lain. Apa. Akhirnya udah gitu saya amprokin dua-duanya. Begitu diamprokin sok cerita. Katanya istri teh gini. Bener gak teh? Fitnah Ustaz. Silakan ceritakan. Langsung ayah harapan banget nah. Anu ngawaduk atau yang ngebohong itu bakal ketahuan itu langsung cicing gitu. Cukurang teh maneh mah ucing garong sugan. Ucing anggora. Cing kita. Kalau masalah rumah tangga, nggak bisa dilihat dari satu sisi. Ibu cerita, Ustaz suami saya begini. Jangan-jangan ada sikap ibu yang buat suami nggak nyaman sebenarnya, sehingga sikapnya berubah, bisa nggak? Bisa. Maka dimulai dari diri kita dulu berubah. Perubahan yang paling terbaik dari saya untuk saya, dari saya untuk keluarga, dari saya untuk tetangga, dari saya untuk masyarakat, dari saya untuk negara. Gitu. Dari saya untuk agama, gitu terus. Dasar kebaikan kita dasarnya apa? Quran. Kalamullah yang paling terbaik perkataan-perkataannya Allah. Maka semakin indah perkataan kita, semakin indah perkataan kita bermula dari bagaimana dekatnya kita dengan Quran. Bagaimana senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ibu, tidak ada dosa besar kecuali dihapuskan dengan istighfar. Wala soghirota ma'al israri, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Maka perbaikan kehidupan kita dimulai dari bagaimana diri kitanya dulu mampu menerima apa yang datang dari Allah, apa yang diberikan oleh Allah. Ridho kepada ketetapan Allah, ikhlas dalam beramal kepada Allah. Tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Setiap kita berbuat baik, bersikap baik sama siapapun, kita tujukan semuanya hanya untuk Allah. Kita capek ngurus anak, semuanya karena Allah. Kita capek kuliah, kerja, sekolah, semuanya tujuin sama Allah. Gaji, balasan kebaikan, itu adalah bonus dari Allah. Kita mah gak layak mendapatkan pujian, yang layak mendapatkan pujian hanyalah Allah. Sesungguhnya hanya segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita itu makhluk yang hina, mulianya kita itu Allah yang angkat derajat kita. Ada yang diangkat derajatnya dengan kemuliaan harta, dikesingin pakai Fortuner, dikesingin pakai mobil Mercy, dikesingin pakai mobil Chevrolet, BMW, casing semua, dikesingin pakai tas Louis Vuitton, casing, dikesingin sama rumah yang besar, casing. Aslinya kita mah busuk baunya. Busuk dari apa? Banyak dosanya. Handi Boni, banyak kehinaannya juga, Bu. Bisa jadi kebaikan Allah yang diberikan untuk senantiasa menutup aib-aib Handi Boni, sehingga ibu-ibu kemudian layak menerima Handi Boni, mau menerima Handi Boni. Saya cerita sama istri saya, mamam itu mencintai Handi Mahmud atau Handi Boni. Istri saya bilang, saya mencintai Handi Al-Mahmud. Karena Handi Boni itu bisa dihinakan, bisa naik, bisa turun, bisa dibuat. Tapi Handi Mahmud itu adalah suami saya yang saya cintai. Dari dia bukan apa-apa, dari dia bukan siapa-siapa. Akhirnya saya tanya sama istri saya, kalau harta habis di jalan Allah, kamu terima gak? Saya cuma jawab satu, insya Allah terima, pasti terima. Kalau papa gak dikenal lagi, masih terima? Selalu terima. Karena aku mencintai kamu dengan apa yang ada di dalam hati kamu, yaitu Allah. Ya, saya benar-benar minta maaf sama istri saya kemarin di acara salah satu majelis taklim yang kita bina. Sebenarnya baru 3 tahun. Tapi saya sampaikan sama istri saya, maaf,
Papap tidak bisa menjadi ustadz yang viral, tapi kaya raya. Nggak bisa. Karena sejarah yang papap baca itu membuktikan Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, hartanya habis di jalan Allah. Bukan malah makin banyak. Ketika saya mencintai agama ini, saya mencintai dakwah, saya harus habiskan harta saya di jalan Allah. Maka kalau ibu kapan-kapan ke Bandung ikut majlis saya tiap malam Jumat, ibu tinggal duduk belajar, kitab saya kasih gratis. Saya beli itu, total hampir 35 jutaan. Kalau mau hitung-hitungan sama Allah, rugi. Wa in ta'udu nikmatallah tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah yang diberikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Pengorbanan kita baru berapa sih dari nikmat yang udah Allah berikan sama kita? Tapi Allah itu punya yang namanya rahmat. Sayang. Kalau rahmatnya Allah dikasih sama semua manusia. Ibu dapat, hewan dapat, non muslim dapat, orang Yahudi dapat rahmat Allah. Dia mau ngebomin terus Palestina, masih bisa makan enak gak? Masih bisa tidur? Masih dikasih hidup sama Allah. Tapi ada yang namanya Rohim. Bukan Ibu Yanti Dedi, Rahim. Rohim, ini rohimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Buat siapa? Spesial. Halo, Assalamualaikum. Spesial buat orang yang beriman. Spesial buat yang datang ke kajian cuman ngarepin pengen deket sama Allah. Spesial yang datang jauh-jauh buat sampai ke Masjid Sofia. Buat pengen kemudian lebih dekat sama Allah. Allah kasih rahimnya Allah. Kalau orang mendapatkan rahmatnya Allah aja udah bahagia. Apalagi ngedapetin rahimnya, kasih sayangnya Allah. Kalau Allah udah sayang sama ibu, mohon maaf. Apa yang gak akan dikasih? Gimana jadi hamba yang disayangin sama Allah? Kata Allah di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ikuti bagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersikap. Nabi itu paling indah kata-katanya kepada keluarganya. Jangan bentak anak kita. Jangan bikin anak kita trauma dengan diri kita. Anak kita harus mendapatkan kebaikan pertama dari kita, bukan dari tetangga. Kenapa kita suka lebih baik sama anak orang daripada anak sendiri? Kalau ke anak orang kita bilang, lucu, bagus, sayang. Anak orang main ke rumah kita, mecahin kaca, mecahin gelas, kita marah. Enggak, marah enggak? Enggak, kita bakal bilang apa? Enggak apa-apa dede, enggak sengaja kan, enggak usah nangis ya, dibersihin. Kalau anak tetangga yang mecahin. Tapi kalau anak sendiri, dasar itu daik cicing dah maneh mah. Cuma mah ke cicing ngajedok dah jadi jelema teh, ya Allah teh ini budak saha sih ya teh. Budak ibu. Kenapa kalau ke anak sendiri kayak gitu? Coba bayangin anak Pak Jokowi nginep di rumah ibu. Incuna Pak Jokowi nginep di rumah ibu misalkan. Bager tuh ibu kira-kira? Berani ngadat enggak? Enggak. Kenapa ini anak titipan dari Allah ibu marah-marahin? Halo, Assalamualaikum. Kenapa? Jangan. Kesel boleh, over control enggak boleh. Emosi capek boleh. Sampai jadi baby blues, jangan, itu namanya nggak ridho. Ibu nyusuin anak bahagia, jangan, minggus nyusu deh, lol langsung. Ya Allah ditambrukan, beluduk langsung. Jangan.
Kalau mau nyusuin teh sayang, bismillah ya. Bismillah, bismillah. Sambil sholawat. Allahumma sholli. Itu anak jadi soleh. Ini mah sambil nyusuan, ngagosip jetang tangga. Mananya tukang tahu teh, nya cenah mah kawin deui. Itu udah geus sigana mah jeung si eta teh kemarin teh. Abi mah terang pisan. Wah eta budak teh nyusuan teh jual. Ya Allah. Cesalah ya cenah obrolan. Nah anak mah masih pisurgaeun. Ngadenge ibu pinarakaeun itu. Nah, masak. Suami masih susah sholat. Anak ibu yang udah balik susah sholat. Mulai hari ini setiap masakan ibu iringi dengan zikir. Halo, assalamualaikum. Keprukin kasur anak dengan zikir. Ini anak lagi sekolah, ibu pulang ke rumah buka kamarnya kalau misalkan mau diberesin. Zikir dulu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruqyah kamarna. Bisi gara-gara itu yang susah sholat. Ruqyah kamar gimana? Baca Al-Fatihah. Baca Al-Baqarah 1-5. Ayat kursi. Baca. Niat untuk ngeruqyah rumah. Ruqyah rumah. Kalau di rumah itu suka marah-marah, susah ibadah, mending ruqyah. Ayeuna mah atuh da pasar geus abus ka jero imah. Pasar teh tempat kabukina jin. Udah pindah ke rumah dulu kiai saya pernah bilang. Engke ninggang hiji zaman maneh bakal ruas. Kumaha Pak Kiai? Pasar engke mangadadak aya di jero imah. Saya ngebayangin tukang tahu di imah. Kumaha cek urang teh mah nya tukang. Ternyata benar pas sekarang pasar ada di jero rumah. Tokopedia, Shopee. Istri saya tuh hebat, nggak kemana-mana tapi aya wae barang-barangna. Pak, itu suara horor itu. Paket, aduh. Atas nama Ibu Rini Kartini? Iya Pak. Ini Pak, COD Pak. Lu ngegebek deh. Istri saya tuh canggih gak kemana-mana. Saya mancing 2 jam, cuman dapat berapa ikan? Istri saya keluar pasar 5 menit sekilo. Hebat istri saya itu. Ada pengumuman lagi. Ayah bunda ada yang kehilangan kunci. Yang kehilangan kunci ada di saya ya. Kunci ini kayaknya kunci motor. Kunci motor ya, Honda motor Beat Honda. itu. Vario. Ya, yang merasa kehilangan boleh ke saya. Kalau nggak ada yang nemu mau dilelang ini. Kan nggak tahu motor yang mana. Bisa yang saya lagi bukan ya? Ya gitu. Jadi Bu, nikmat hidup kita kalau kita mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasul. Nanti Allah makin cinta sama kita. Ibu kalau cinta sama anak, anak minta apa aja dikasih nggak? Kasih. Apalagi Allah udah cinta sama ibu. Kenapa menganggap kemudian musibah yang menimpa ibu itu suatu keburukan dari Allah? Jangan, itu kebaikan dari Allah. Akal kita, ilmu kita yang belum nyampe. Baik kan? Saya selalu berusaha memandang semuanya baik. Even sesuatu yang gak saya inginkan. Saya tuh sering menasehati seseorang yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Saya bahkan pernah memandikan jenazah ayah teman saya. Saya pernah memandikan jenazah ayah jamaah saya. Saya pernah kemudian melihat bagaimana ada seorang ibu yang meninggal tanpa satu orang pun anak di rumah. Meninggalnya pagi, baru ketahuannya pada isya. Bukan Masya Allah, Subhanallah ibu. Kamu Subhanallah. Bayangin tuh. Saya sering nasehatin teman saya yang udah kehilangan ibunya, saya ingetin buat sabar. Tapi mohon maaf, kalau saya di posisi itu belum tentu saya bisa siap. Saya tahu ilmunya. Dan selalu saya kemudian tanamkan kepada diri saya. Suka gak suka, mau gak mau pasti akan terjadi. Saya meninggal duluan atau ibu saya meninggal duluan. Saya bilang sama ibu saya, lebih baik Handi Boni duluan aja Bu. Kata ibu saya gak boleh, biar ibu duluan aja. Kenapa? Kalau kamu pulang duluan, berarti kamu menyakiti ibu 2 kali. Ketika ibu melahirkan kamu dan ketika kamu meninggalkan aku. Iya juga, tapi saya gak siap Bu.
Ibu saya cuma bilang gini, kenapa nggak siap dan nggak bahagia ketika orang tua bertemu dengan yang paling dicintainya? Iya juga. Saya bilang, tapi kan sosoknya jadi nggak ada. Terus kata ibu saya, makanya mumpung ada, muliain. Suami ibu, mumpung ada, bahagiain. Meskipun ibu kadang tidak bahagia dengan suami ibu. Dengan alasan saya bertahan karena kasihan Ustaz, ganti. Saya bertahan karena Allah. Saya sayang anak karena Allah. Saya ngaji karena Allah. Saya bekerja karena Allah. Saya jadi ibu rumah tangga karena Allah. Saya ngasuh anak saya karena Allah. Supaya gak ada kalimat penyesalan, pembenaran dengan bilang ini, saya di rumah kayak pembantu. Cuma ngurus anak begini-begini. Bukankah Fatimah radhiyallahu anha bajunya penuh dengan tambalan-tambalan kain. Ibu di sini gak ada yang pakai tambalan-tambalan kain. Sudah segitu baiknya suami sama ibu. Kita aja yang belum baik memandang Allah. Maka kalimat zikir harus jadi penenang kita. Afdolu zikru la ilaha illallah. Entah maksudnya. Jadi kalimat zikir itu harus senantiasa terucapkan. Istighfar, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Jangan ditinggalin zikir. Saidul istighfar boleh pagi dan petang. Enak pasti jalan hidup kita lebih hampang. Dalam hidup kita teh udah rungkat, udah rudet ningali TV, rudet ningali ieu, rudet pilpres, mau ieu, saya emang nggak mau terlalu nginget. Sok we lah sing rame lah. Persija, Persib ribut. Saya sama papa saya akur. Papa saya The Jack, saya Persib. Saya nggak pernah tuh ngelihat ayah saya ketika tiduran, paihan wae gitu, nggak pernah. Damai. Saya tuh aneh, kenapa sih orang tuh makin kesini makin rusak otaknya. Satu nusa, satu bangsa, saling mangsa. Masih ada yang tawuran gak di Bogor? Kumpulkan, bejakan ke Pak Arya. Kumpulkan, Kakang Bima. Kumpulkan, kirim ke Gaza sekalian. Bener. Sok mawa parang lu gara-gara tuh hadapkan ke Yahudi sakalian. Musuh kamu bukan sebangsa. Pindah ke naon beda sekolah. Beda SD beda. Hah lo bagaya. Kamu naik mobil sok yang nenggar eta kabeda. Ketika dia dibacok yang nangis siapa? Ibunya. Ibu nama keur manehna sakola ge ngabelaan ngajual tanah jeung emas atuh. Ibu orang tua, ayah pura-pura sehat supaya anaknya bisa sekolah. Anaknya pura-pura sakit supaya nggak sekolah. Dibalik bu, saya mah nggak pernah. Anak saya kalau pura-pura sakit saya membungkak tipu. Tong sekolah aku teh. Cok kalau nggak mau sekolah nggak usah sekolah. Tapi kagok kansa kalau hari ini doang seterusnya. Supaya papa doain kamu gering sing panjang terus. Astagfirullahaladzim, papa enggak aku sehat, papa. Enggak, kamu gering. Kansa itu kalau disuruh libur nggak mau sekarang, pengennya sekolah. Kemarin saya suruh libur 10 hari ikut saya ke Jogja. Kata Kansa nggak mau, papa aku pengen sekolah. Soalnya dia kepilih dari sekian siswa yang terbaik sekabupaten buat ikut ujian. Saya bilang nggak usah, ikut papa ke Jogja. Gurunya nanya, Ustadz emang penting ya ke Jogja? Mohon maaf Pak Ustadz. Lebih penting keluarga daripada sekolah. Udah aja, ayo. Karena sekolah pendidikan saya itu punya kurikulum juga. Sekolah itu nutrisi, saya combine-kan. Ibu jangan ngandelin soleh-solehahnya anak di sekolah, jangan. Dan jangan pernah percaya sekolah mahal itu bisa nyanyiin apa sih? Sekolah mahal itu tidak menjamin anak ibu pintar. Ibu jangan pesimis, ibu abi masuk sekolah negeri anu murah usah jadi bodoh ibu udah abi. Enggak ibu cuman sedikit belekuk di kahang enggak juga. Yang mencerdaskan siapa?
Allah. Si anak saya nggak bayaran juga kadang nggak apa-apa. Ustaz nih anak belum bayaran nggak bisa ikut ujian, nggak apa-apa, cabut. Sok aja nggak apa-apa. Sok pak kuat-kuat jem orang, syukuran. Ya emang kalau anak saya nggak sekolah jadi bodoh? Oh, enggak juga. Kebenaran anak saya sekolah di sekolah bapak. Iya kebenaran saya juga belum bayar. Ya terus gimana? Kan yang belum bayarnya saya. Kenapa anak saya nggak bisa ke sekolah? Ya juga sih. Ya enggak sekolah. Ikut ujian. Dah yang urusan bayar mas saya. Kenapa jadi psikologis anak yang harus diganggu? Kan urusan bapak mas sama saya. Nanti saya nggak akan ke sekolah bapak. Artinya kalau saya mah gitu aja, maksudnya biar ngomong baik-baik, sanggup bayar, tinggal ngomong baik-baik, maaf ya pak ya belum bisa bayar, tapi insya Allah, tapi tolong jaga psikis anak saya, jangan sampai anak saya terbebani, nggak bisa ikut ujian gara-gara belum bayaran, kasihan. Ini sekolah, anak yang kedua sekarang mau bayar sekolah nggak ada dananya, nggak usah liwah, oke, kalau emang ditakdirkan bisa sekolah, ada rezekinya. Tugas kita ikhtiar dengan sebaik-baik. Santai hidup kita itu. Ibu punya hutang. Stres itu ketika ibu pikirin. Tong dipikiran. Bayar. Nah, saya kasih tahu, mau nggak dapetin cara bayarnya gimana? Ini satu amalan yang pertama. Salawat Jibril 100 kali. Kedua, bayar. Gini. Salawat Jibril 100 kali. Kalau bisa setelah salawat Jibril naik ke salawat Naria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman aman ala sayyidina dan seterusnya. Setelah itu apa lagi? Baca Al-Fatihah. Baca Al-Waqiah. Lalu kemudian memperbanyak istighfar. Itu Al-Waqiah juga disebut surat 1000 dinar. Baca istighfar. Fakultus takfiru robbakum innahu kana ghafaru. Yang banyak istighfar dilancarkan rizkinya. Nah dari amalan yang ini ibu kerjain. Kalau bisa tambah ada waktu. Dan adakan waktunya. Sholat duha. 2 rakaat yang pertama itu bisa sedekah setiap sendi tulang kita. Sekitar 360 sendi. Itu sedekah. Jadi kalau ibu pengen sedekah dengan ibu gak punya duit, sedekahnya dengan sholat. 2 rakaat ketika duha. 2 rakaat berikutnya berarti 4 sampai 8 sampai 12. 2. Kalau bisa sama tahajud lebih bagus, pelan-pelan aja. Dari amalan yang dikerjakan, tanamkan keyakinan. Ahabbul a'mali lillahi ta'ala imanun billah. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah kamu benar-benar yakin kepada Allah. Saya tanya, yang ngasih jalan rizki, jalan keluar dari setiap masalah kita siapa? Yang ngasih uang rizkinya siapa? Yang membuat seseorang memberikan job, tawaran kepada ibu siapa? Jadi salah kalau deketin makhluk tapi ngejauhin Allah. Deketin Allah dulu, jauhi kemaksiatan. Itu dulu, sepakat? Pengen lunas hutang tapi belum berhijab, berhijab dulu. Pengen lunas hutang tapi belum rajin sholat, jaga sholat dulu. Paham gak maksudnya? Tapi Ustadz, teman saya gak dihijab, gak sholat, gak punya hutang, tapi banyak dosa. Mau gak ibu diampuni dulu dosa-dosanya, Allah berikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hutang itu lunas ketika kita senantiasa bersama dengan Allah. Mintanya gini, ya Allah, jangan wafatkan saya dalam keadaan berhutang. Nanti kita cerita amalan-amalan lainnya. Tapi ini dulu, ambil jalan gerak. Nanti cerita. Kemarin saya ngisi di Bandung ada itu komunitas Nasuha. Ternyata komunitas lunas hutang hidup bahagia. Jadi satu ballroom itu Pak.
anu boga hutang kabeh ngumpul. Baru saya ngeliat, oh itu ada yang hutangnya 300 juta. Sampai utang yang paling besar waktu itu ada sekitar 387 miliar. Hutang, ibu baru hutang sabaraha. Ini 387 miliar, hirup keneh jelmana. Dan beliau itu berbagi sama kita. Itu beliau dalam 1 tahun sudah bisa menyelesaikan setengahnya. Sekitar 180 miliaran. Setahun. Udah bisa keberes semuanya. Itu bukan sekedar kerja keras. Kalau kerja keras doang, kuli panggul, kuli bangunan, kuduna beunghar. Bukan sekedar itu Bu, tapi ada keridhaan Allah yang kemudian dijemput. Taubat yang dimaksimalkan. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas. Insya Allah nanti malam kita ketemu di mana sih? Oh, alumni IPB. Di alumni IPB. Ba'da Isya. Sambil nongkrong buat anak muda. Buat ibu-ibu tidak disarankan datang. Temenin salaki di imah, hei. Di kasur pakai baju seksi. Nah, anu bolongna sakieu. Nah, pas salaki abus teh, ada kayak anjing laut di dia cuma. Ngamru gitu kan. Temenin suami di sok sekarang mah servis excellent ke suami geura. Suami pulang pijitin, bikinin apa makanan, minuman, mau apa, papa mau apa sok atuh. Aku teh tadi dapat tausiah harus baik sama kamu supaya dapat surga. Sok papa mau apa, mau dikurudin kumis atau apa? Sini aku kurudin kumis pakai golok satu. Ya gitu dulu. Saya sekali, ibu-ibu sekali. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal addi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Subhanaka wa bi'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat fisabil haq. Semoga yang sakit Allah berikan kesehatan dan Allah angkat penyakitnya. Yang kemudian sedang dilanda hujan semoga Allah berikan keringanan. Allah kuatkan pundaknya dan senantiasa diberikan kesabaran. Allahumma yasir wa la tu'asir. Amin ya rabbal alamin. Barakallah, mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan tutur kata yang kurang berkenan. Insyaallah kita bertemu di lain waktu dan kesempatan. Tetap semangat untuk senantiasa menebar manfaat. Saya Handi Boni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para jamaah harap duduk kembali ya, kita